inilah IKN. Itu di depan kita itu adalah Istana Negara, ya, dan kantor-kantor kelilingnya siap. Belajar ini adalah titiknya. Welcome to Kukomar. Ternyata di sini ada Kukomar. Ayo sama. Ya. Sudah? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kedepena dimanapun Anda berada. Hari ini saya Yudi Rijali Muslim tengah berada di Ibu Kota Negara atau IKN. Jadi seperti yang kita tahu bahwa IKN masih saat ini tengah dibangun. Secara hukum mungkin akan ditempati bagi pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam beberapa tahun ke depan yang entah kapan waktunya itu, karena perjalanan per hari ini tanggal 15 Mei 2025 sangat banyak sekali pro dan kontra tentang proses pembangunan IKN. Perlu atau tidak Ibu Kota Negara untuk Indonesia ke depan? Untuk itu saya saat ini atau pagi hari ini bersama dengan seorang advokat senior, beliau juga seorang dato, yaitu Bang Ibrani. Bang Ibrani, boleh Bang kita ngobrol? Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar Bang. Selamat Bang, pagi, kita Bang. ngobrol sebentar. Kita di sini Bang. Ya. Ini kan pembangunan IKN Bang per tanggal 15 Mei ya. Ya. 2025. Menurut Abang nih, sebagai seorang praktisi hukum, sebagai juga seorang advokat melihat pro dan kontra yang terjadi nih Bang hari ini. IKN ini katanya buang-buang dana, buang-buang uang rakyat seperti itu. Dan sekarang katanya IKN ini akan mangkrak Bang, atau tidak akan realisasi sebagaimana peruntukannya sebagai Ibu Kota Negara. Pandangan Abang seperti apa? Ya, pertama dulu kita bersyukur dulu nih kita hadir di sini melihat, menyaksikan sendiri, karena Imam Al-Ghazali mengatakan jangan engkau berpendapat, jangan engkau meletakkan hukum atas sesuatu yang kamu tidak tahu persoalannya, apalagi mendalami. Di dalam pepatah Minang juga dikatakan kalau kita mendengar ombak kita lihat lautnya. Ya, oleh karena itu dalam menjawab pro dan kontra tadi ada hal yang biasa, adanya pro kontra di dalam masyarakat. Tapi ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita harus menggunakan rasa periksa. Ya. Rasa itu kita bawa dari hati kita, tetapi juga kita periksa ke dalamnya. Ya. Dan kita harus mengambil keputusan itu dengan logika yang ada. Baik, Ya. kita kan pagi hari tadi sudah keliling Bang, jogging ya. Ya. Menurut Abang pembangunan IKN ini masih ada pekerja yang masih beraktivitas atau enggak sih Bang? Menurut Abang nih, penglihatannya tadi pagi. Ya, sampai hari ini kita lihat di sana itu mereka masih bekerja. Ya, masih bekerja, mungkin kurang lebih tadi 500 sampai 1000 pekerja saya lihat tadi ya. Dan ini artinya ini progres masih berjalan. Jadi kalau ada yang mengatakan itu stagnan, itu tidak benar. Nah, terus konsekuensi hukum nih Bang, ini kan udah diatur di Undang-Undang yang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Seperti itu. Bila mana memang ini kekhawatiran kita, sebutnya IKN mangkrak. Berarti ada ketentuan undang-undang yang dilanggar. Seperti itu. Yang dirugikan kalau seandainya IKN ini mangkrak atau jadilah rumah hantu kan itu kritikan dari banyak netizen ya terhadap IKN ini karena timbul pro kontra. Menurut Abang seperti apa Bang tanggapan? Ya, kita sebagai negara hukum menganut hukum positif. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku dan diberlakukan sekarang. Dan sudah menjadi hukum positif bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah di sini, di IKN. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, itu secara hukum ketatanegaraan itu melanggar hukum konstitusi. Tetapi kalau dalam perjalanan ada sementara waktu, ya, sebelum siap kemudian masih dioperasikan di Jakarta, itu sih boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh ada pemikiran ataupun pemahaman bahwa nanti ini akan dibikin mangkrak. Oh. Tidak boleh, justru itu melanggar daripada. Oke, harapan Bang yang Abang bisa sampaikan kepada kita semua terhadap pembangunan IKN ini, harapannya seperti apa ke depan? Ya, pertama kita hukum itu ada 3 ya. Hukum Tuhan, hukum alam, hukum manusia. Pro kontra ini terjadi dalam konsep pemikiran hukum manusia. Tetapi yang namanya hukum Tuhan, hukum alam itu tetap satu. Apa itu hukum Tuhan?
hukum Tuhan mengatakan ikutlah Tuhan, ikutlah Rasulmu, dan ikutlah pemimpin di kalangan kamu. Ya, ini perintah. Kedua, hukum alam. Alam ini berevolusi, mempertahankan dirinya sendiri. Ya. Suka tidak suka, dunia itu bergerak, tidak stagnan. Ya. Nah, inilah yang kemudian diaktualisasikan oleh hukum positif. Hukum positif itu dibuat oleh para pemimpin. Nah, pemimpin kita bukan hanya, jadi berdirinya IKN ini bukan hanya oleh sosok Joko Widodo sendiri, tapi ini adalah merupakan suatu pemikiran yang panjang, melibatkan DPR, melibatkan MPR, melibatkan tokoh-tokoh yang peduli dengan kebangkitan bangsa, dengan kebangunan bangsa. Oleh karena itu adalah naif kalau sesuatu yang merupakan karya besar dari bangsa ini kemudian dibebankan ataupun dipersalahkan ataupun dicapkan kepada seseorang. Karena kita ini negara bangsa yang berdiri di atas keinginan bersama. Luar biasa Bang Ibrani. Baik teman-teman, demikian hasil komunikasi kita, wawancara kita dengan Bang Ibrani sebagai seorang pakar hukum. Beliau juga sebagai seorang advokat senior, mengabarkan langsung dari ibu kota negara IKN Kalimantan Timur. Saya Yudhir Jali Muslim, sampai jumpa lagi di kabar Kedai Pena berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.